Halo sahabat Cahaya Cerita, selamat datang kembali di tempat di mana imajinasi menyala dan setiap kisah hidup kembali. Jangan lupa subscribe untuk jelajahi dunia yang penuh makna bersama Cahaya Cerita. Malam itu begitu gelap, seolah-olah langit menolak untuk memberikan cahaya sedikitpun. Suara-suara hutan menjadi samar, tenggelam dalam derasnya hujan yang turun tak henti. Di antara deru angin dan gemuruh petir, tangisan bayi itu terus menggema, memecah kesunyian malam. Suara tangisannya terdengar pilu, seolah memanggil siapa saja yang cukup berani untuk mendekat. Bayi itu tergeletak di atas kain lusuh yang sudah basah oleh hujan. Kulitnya yang halus memerah oleh dingin, tubuhnya menggigil, berjuang melawan rasa lapar dan dingin yang menyerang sekaligus. Daun-daun di sekelilingnya bergetar oleh tiupan angin, seolah ikut berduka untuk nasib bayi malang itu. Sementara itu, jauh di dalam hutan, seekor harimau betina mengangkat kepalanya dari tempat persembunyiannya. Telinganya bergerak, menangkap suara tangisan yang tidak biasa. Nalurinya sebagai pemangsa membuatnya waspada. Namun ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Perlahan, ia melangkah keluar dari sarangnya, menembus semak-semak dan pepohonan yang basah oleh hujan. Setiap langkah harimau itu meninggalkan jejak di tanah yang berlumpur. Matanya yang tajam berkilat saat kilat menyambar langit, menyoroti tubuh besarnya yang penuh otot. Harimau itu adalah penguasa hutan, namun malam ini, langkahnya terasa berbeda. Ada rasa penasaran bercampur kehati-hatian yang jarang ia rasakan. Ketika ia akhirnya tiba di tempat bayi itu, ia berhenti. Mata kuningnya menatap lekat tubuh kecil yang tergeletak tanpa daya. Harimau itu mengendus pelan, mencoba memahami makhluk apa yang ada di hadapannya. Tangisan bayi itu kini melemah. Tubuh mungilnya hampir tak bergerak karena kedinginan. Sejenak, naluri buas harimau itu memuncak. Namun, ketika ia menatap mata bayi itu yang terbuka sesaat sebelum menutup kembali, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada rasa asing yang menyusup ke dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa ingin melindungi. Dengan hati-hati, harimau itu merunduk dan mengangkat bayi tersebut dengan mulutnya. Giginya yang tajam tidak melukai kulit lembut bayi itu. Ia membawanya seperti ia membawa anaknya sendiri. Di bawah derasnya hujan, harimau betina itu berjalan cepat menuju sarangnya. Sarang itu terletak di dalam gua kecil yang tersembunyi di balik rimbunan pohon. Di sana, kehangatan masih terasa meski udara malam menusuk tulang. Harimau itu meletakkan bayi itu di atas tumpukan daun kering yang biasa ia gunakan untuk tidur. Kemudian, ia melingkarkan tubuh besarnya di sekitar bayi tersebut, melindunginya dari angin dingin yang masuk melalui celah-celah gua. Malam itu, hujan terus turun, namun di dalam gua kecil itu, suasana terasa hangat. Harimau itu menjaga bayi tersebut sepanjang malam, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Tangisan bayi itu perlahan mereda, tergantikan oleh napas kecil yang tenang. Di luar gua, hujan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Langit yang gelap perlahan memudar, memberikan ruang bagi cahaya fajar untuk menyelinap masuk. Hari baru telah tiba, membawa awal dari sebuah kisah yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kisah tentang hubungan yang tak lazim antara manusia dan alam liar, antara seorang bayi manusia dan seekor harimau yang menjelma menjadi ibu angkatnya. Waktu terus berlalu, hari berganti menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Bayi perempuan yang ditinggalkan itu tumbuh dalam kehangatan dan perlindungan harimau betina. Ia mulai terbiasa dengan bau dedaunan, tanah basah, dan embusan angin yang membawa aroma liar hutan. Harimau betina itu merawat bayi tersebut dengan cara yang ia ketahui. Ia membawakan potongan daging segar yang ia buru, meskipun bayi itu belum bisa memakannya. Harimau itu akhirnya menyadari bahwa bayi tersebut memerlukan sesuatu yang berbeda. Ketika ia mendapati air yang jernih mengalir dari celah batu, ia mengajari bayi itu untuk minum dari sana. Bayi itu belajar perlahan, menjulurkan tangannya yang kecil untuk menyentuh permukaan air sebelum akhirnya minum. Saat bayi itu mulai merangkak, harimau betina selalu berada di dekatnya, mengawasi setiap gerakannya dengan penuh perhatian. Ia memandu bayi itu menjelajahi hutan, mengajarkannya cara mengenali tempat yang aman dan tempat yang berbahaya. Ketika bayi itu mulai belajar berjalan, harimau sering membawa ranting kecil di mulutnya, menggunakannya untuk mendorong bayi itu agar terus maju. Bayi itu akhirnya diberi nama Lestari, sebuah nama yang diberikan oleh alam itu sendiri, karena ia bertahan hidup di tengah kerasnya hutan.
Lestari tumbuh dengan cepat, dan ikatannya dengan harimau betina semakin kuat. Harimau itu bukan hanya pelindung, tetapi juga guru yang mengajarkan setiap rahasia hutan. Seiring berjalannya waktu, Lestari mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia berbeda. Tubuhnya kecil, tidak sebesar hewan-hewan lain di hutan, tetapi ketangkasannya luar biasa. Ketika ia berumur 5 tahun, Lestari mampu memanjat pohon dengan gesit untuk menghindari ular yang melintas di bawahnya. Ia belajar mengikuti jejak mangsa dengan memperhatikan bekas tapak kaki di tanah dan daun yang terinjak. Di bawah bimbingan harimau, Lestari juga belajar berkomunikasi dengan binatang lain. Meski ia tidak bisa berbicara, ia mengembangkan suara-suara tertentu untuk menenangkan atau memperingatkan. Ketika seekor rusa mendekat, ia hanya perlu mengeluarkan suara lembut untuk menunjukkan bahwa ia tidak berbahaya. Namun, saat bahaya mengintai, ia berteriak dengan nada tinggi untuk memanggil harimau betina yang selalu datang tepat waktu. Saat malam tiba, Lestari tidur di sarang bersama harimau. Ia sering memeluk tubuh hangat ibunya, merasa aman meskipun suara hutan yang gelap terkadang terdengar mengancam. Suara serangga, nyanyian burung malam, dan lolongan serigala liar menjadi lagu pengantar tidurnya. Ketika usianya menginjak 10 tahun, ia mulai mengembangkan kebiasaan yang unik. Ia sering berjalan tanpa suara, seperti harimau yang membesarkannya. Ia dapat menyelinap di antara semak-semak tanpa meninggalkan jejak. Bahkan hewan-hewan kecil pun seringkali tidak menyadari keberadaannya. Namun, Lestari tidak hanya belajar tentang keahlian bertahan hidup. Ia juga belajar tentang kasih sayang yang sederhana. Harimau betina selalu menjilat rambutnya sebelum tidur, sebuah tanda cinta yang mendalam. Dalam pelukan harimau, Lestari merasa dicintai seperti seorang anak yang memiliki keluarga sejati. Lestari telah menjadi bagian dari hutan. Tubuhnya kuat, kakinya lincah, dan matanya tajam seperti milik harimau. Ia memahami hukum hutan, tentang saling menjaga keseimbangan antara hidup dan mati, tentang memberi dan menerima. Kini Lestari telah dewasa. Di balik kehidupannya yang penuh kebebasan, ada banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa terungkap dan terjawab. Lestari sering duduk di atas batu besar di pinggir sungai, menatap bayangannya di air. Kadang-kadang, ia bertanya-tanya mengapa ia berbeda dari binatang lain di hutan. Kenapa ia tidak memiliki cakar seperti harimau, atau bulu yang melindunginya dari dingin? Harimau betina seolah memahami keraguan itu. Ia selalu mendekat, mengusap kepala Lestari dengan lembut, seakan berkata bahwa ia adalah bagian dari hutan ini, tak peduli seperti apa dirinya. Lestari menerima jawabannya. Bagi Lestari, hutan adalah rumahnya, harimau adalah ibunya, dan binatang-binatang lain adalah keluarganya. Hutan mengajarinya bahwa cinta tidak selalu datang dari mereka yang sejenis, tetapi dari mereka yang memilih untuk peduli dan melindungi. Fajar menyingsing di antara celah-celah pepohonan hutan. Kabut tipis menyelimuti tanah, memberikan suasana yang tenang namun misterius. Di kejauhan, suara burung-burung berkicau memecah keheningan pagi. Lestari sedang duduk di atas cabang pohon besar, mengawasi harimau betina yang sedang berbaring di dekat sarang. Ia menikmati keheningan itu, tak menyadari bahwa hari ini kehidupannya akan berubah. Jauh dari tempat Lestari berada, seorang pemuda bernama Aris berjalan perlahan menembus hutan. Dengan busur di tangan, ia sedang berburu rusa untuk keluarganya di desa. Meski ia sudah terbiasa dengan hutan, hari itu rasanya berbeda. Ia merasakan ketegangan di udara, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Langkahnya terhenti ketika ia melihat jejak kaki besar di tanah berlumpur, jejak harimau. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, melangkah tanpa suara, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tempat terbuka di dekat aliran sungai. Saat itulah Aris melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Di dekat aliran sungai, seekor harimau besar tengah berbaring, sementara tak jauh darinya, seorang gadis remaja dengan rambut panjang dan pakaian dari daun sedang bermain dengan kupu-kupu. Gadis itu tampak begitu alami, seperti bagian dari hutan itu sendiri. Aris mematung, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa gadis itu? Bagaimana ia bisa hidup bersama seekor harimau tanpa terluka? Berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Namun ia terlalu takut untuk mendekat. Lestari, yang memiliki insting tajam, segera menyadari keberadaan Aris. Ia menoleh,
Matanya bertemu dengan mata pemuda itu. Sesaat, keduanya saling memandang dalam diam. Lestari bisa merasakan ketegangan dalam tatapan Aris, namun ia tidak takut. Sebaliknya, ia justru penasaran. Aris mundur beberapa langkah, tangannya menggenggam busur erat-erat. Namun, ia tidak menembak. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa dalam diri gadis itu, mata yang tidak liar, tetapi penuh rasa ingin tahu. "Siapa kamu?" gumam Aris pelan, meskipun ia tahu gadis itu mungkin tidak mengerti. Lestari tidak menjawab. Ia hanya menatap Aris, mencoba memahami makhluk asing yang berbeda dari binatang-binatang lain yang ia kenal. Harimau betina yang berbaring di dekatnya bangkit perlahan, mengeluarkan geraman rendah, seolah memberi peringatan kepada Aris untuk tidak mendekat. Aris merasakan bahaya, tetapi ia tidak beranjak. Sebaliknya, ia mencoba menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Ia meletakkan busurnya di tanah sebagai tanda damai, lalu berdiri dengan tangan terangkat. Lestari memperhatikan gerakan itu. Ia belum pernah melihat manusia lain selain bayangan samar di ingatannya. Namun, ia merasa Aris tidak berbahaya. Dengan perlahan, ia melangkah mendekat, membuat harimau betina tetap waspada. Aris menahan napas ketika gadis itu berdiri di depannya. Ia bisa melihat jelas wajah Lestari yang penuh debu namun tetap memancarkan keindahan alami. Gadis itu menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, lalu mengeluarkan suara kecil, seperti gumaman pelan. Lestari mengulurkan tangannya, menyentuh dada Aris dengan hati-hati, seolah ingin memastikan bahwa makhluk di depannya itu nyata. Aris terkejut, tetapi ia tidak bergerak, takut membuat gadis itu lari. Namun, saat harimau betina menggeram lebih keras, Lestari segera berbalik, mengangkat tangannya untuk menenangkan ibu angkatnya. Harimau itu menurut, meski matanya tetap memperhatikan Aris dengan penuh kewaspadaan. Setelah beberapa saat, Lestari melangkah mundur dan berlari kembali ke arah harimau. Ia memanjat pohon besar di dekat sarang, memperhatikan Aris dari atas, memastikan ia tidak menjadi ancaman. Aris, di sisi lain, tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Ia tahu ia harus kembali ke desa, tetapi ia juga tahu ia tidak akan bisa melupakan pertemuan itu. Siapa gadis itu? Mengapa ia tinggal di hutan bersama harimau? Pemuda itu memutuskan untuk kembali lagi ke tempat itu esok hari, berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang gadis misterius tersebut. Namun, ia tidak menyadari bahwa pertemuannya dengan Lestari akan membuka pintu menuju dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang penuh keajaiban, cinta, dan konflik yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Meninggalkan hutan adalah keputusan yang tidak mudah bagi Lestari. Namun, rasa ingin tahu dan dorongan dari Aris membuatnya memberanikan diri untuk melangkah keluar dari dunia yang selama ini ia kenal. Dengan langkah ragu-ragu, Lestari mengikuti Aris menembus hutan, sementara harimau betina, meski dengan berat hati, memilih untuk tetap tinggal di sarang. Ia hanya menatap kepergian anak angkatnya dengan sorot mata penuh kerinduan dan kekhawatiran. Lestari merasa asing ketika mereka semakin mendekati desa. Udara terasa berbeda, dan suara-suara hutan yang akrab perlahan digantikan oleh suara manusia, lonceng sapi, dan langkah kaki yang ramai. Bau kayu terbakar dan masakan yang menguar dari rumah-rumah kecil juga terasa aneh di hidungnya. Sesampainya di desa, penduduk langsung memperhatikan kedatangan Aris yang membawa seorang gadis dengan pakaian dari daun dan kulit kayu. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, bahkan beberapa anak kecil berlari mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Lestari berdiri kaku, merasa seperti binatang yang dipajang. Ia tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu. "Ia siapa Aris?" tanya seorang wanita tua dengan nada curiga. "Kenapa ia seperti anak hutan?" Aku menemukannya di hutan," jawab Aris, mencoba melindungi Lestari. Dia tersesat dan tidak punya keluarga. Penduduk berbisik-bisik. Namun Aris tidak memperhatikan mereka. Ia membawa Lestari ke rumah kecilnya yang terletak di pinggir desa. Rumah itu sederhana, dengan dinding bambu dan atap dari daun rumbia. Di dalamnya, terdapat meja kayu kecil, tempat tidur dari anyaman tikar, dan sebuah tungku. "Duduklah," kata Aris, menunjuk sebuah bangku kecil. Namun, Lestari hanya memandangnya bingung, tak mengerti apa yang ia maksud. Melihat itu, Aris tersenyum kecil. Ia mengambil bangku lain, duduk, lalu menunjuk dirinya sendiri.
Lestari perlahan meniru gerakannya dan duduk dengan kikuk. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan besar bagi Lestari. Ia harus belajar memahami kehidupan manusia yang jauh berbeda dari kehidupan di hutan. Aris mengajarinya hal-hal sederhana, seperti menggunakan sendok untuk makan, memakai pakaian yang layak, dan berbicara dengan bahasa manusia. Pada awalnya, Lestari kesulitan. Setiap kali ia mencoba berbicara, suaranya terdengar aneh dan terbata-bata, membuat anak-anak desa menertawakannya. Namun, Aris selalu bersabar. Ia menggunakan kata-kata sederhana dan isyarat tangan untuk membantu Lestari memahami. Ia juga melindungi Lestari dari ejekan orang-orang desa yang menganggapnya aneh. Perlahan, gadis itu mulai belajar. Ia bisa menyebut nama-nama benda seperti air, makan, dan langit. Ia juga mulai mengenakan pakaian sederhana yang diberikan oleh Ibu Aris, meski awalnya ia merasa tidak nyaman dengan kain yang membungkus tubuhnya. Namun, tidak semua orang menerima kehadiran Lestari dengan baik. Beberapa penduduk desa memandangnya sebagai ancaman. "Dia bukan bagian dari kita," kata seorang pria tua di balai desa suatu malam. "Bagaimana kalau dia membawa bahaya? Bagaimana kalau harimau yang membesarkannya datang menyerang?" Aris berusaha keras meyakinkan mereka bahwa Lestari tidak berbahaya. "Dia hanya gadis biasa yang membutuhkan tempat untuk hidup," katanya tegas. "Dia tidak akan melukai siapapun." Meski begitu, Lestari bisa merasakan tatapan dingin dari beberapa orang setiap kali ia berjalan di desa. Hal ini membuatnya merasa terasing. Ia merindukan kebebasan hutan, di mana tidak ada yang menatapnya seperti ia adalah makhluk aneh. Namun, tidak semua pengalaman di desa buruk. Beberapa anak perempuan sebaya mulai mendekatinya, penasaran dengan kehidupannya di hutan. Mereka mengajaknya bermain dan berbicara dengannya, meskipun seringkali Lestari hanya bisa menjawab dengan senyuman atau kata-kata pendek. Aris, yang terus mendampingi Lestari, mulai merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Ia terpesona oleh cara Lestari memahami alam, bagaimana ia bisa mengenali arah angin atau mendengar langkah binatang dari kejauhan. Suatu hari, ketika mereka berjalan di ladang, Aris bertanya, "Kamu tidak pernah merasa takut di hutan?" Lestari memandangnya dengan mata penuh ketulusan. "Hutan rumahku," jawabnya dengan suara pelan namun jelas. Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Meskipun mulai memahami kehidupan manusia, Lestari tidak bisa sepenuhnya menyesuaikan diri. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, dunia liar yang membesarkannya dan dunia manusia yang mencoba mengubahnya. Pada malam-malam tertentu, ia sering duduk sendirian di luar rumah Aris, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia merindukan suara harimau betina yang dulu selalu menemaninya sebelum tidur. Ia merindukan rasa tanah di bawah kakinya, aroma pepohonan, dan kebebasan untuk berlari tanpa batas. Aris sering menemukannya termenung seperti itu. Ia ingin Lestari merasa nyaman di desanya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Lestari adalah bagian dari alam. Ia tidak yakin apakah gadis itu benar-benar bisa tinggal selamanya di desa. Dan ketika Aris melihat air mata Lestari mengalir di bawah sinar bulan suatu malam, ia menyadari satu hal, sekeras apapun ia mencoba, ia tidak bisa menghapus kerinduan gadis itu pada hutan. Hari itu, suasana desa lebih ramai dari biasanya. Para penduduk sedang bersiap-siap untuk perayaan panen, dengan hiasan-hiasan sederhana menghiasi balai desa. Lestari berdiri di samping Aris, memperhatikan dengan kagum saat beberapa wanita menari mengikuti irama tabuhan gendang. Meski ia masih merasa asing dengan tradisi ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa hangat, mungkin karena senyum Aris yang selalu menenangkan. Namun, di tengah keriuhan itu, pandangan Lestari menangkap sosok seorang wanita yang tampak lebih tua, dengan raut wajah yang terasa familiar meski samar. Wanita itu berdiri di depan sebuah meja, sibuk mengatur makanan. Ada sesuatu dalam gerak-geriknya yang memunculkan perasaan tidak nyaman di hati Lestari. "Siapa itu?" tanya Lestari pelan, menunjuk wanita tersebut. Aris mengikuti arah pandangannya. "Oh, itu ibuku. Dia kepala dapur di sini." "Kenapa?" Mendengar kata "ibu", dada Lestari tiba-tiba terasa sesak. Ingatan-ingatan kabur dari masa kecilnya mulai muncul. Bayangan seorang wanita yang meninggalkannya di tengah hutan, di bawah hujan deras. Ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas saat itu,
tetapi suara dan gesturnya terpatri dalam ingatan. Lestari menatap wanita itu lebih lekat, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Tidak mungkin, gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Melihat perubahan sikap Lestari, Aris mengerutkan kening. Ada apa? Kamu kelihatan aneh. Namun, Lestari tidak menjawab. Ia merasa tenggorokannya tercekat. Semua kenangan pahit tentang malam ia ditinggalkan di hutan seakan kembali menyerangnya. Tangan-tangan wanita itu, yang dulu ia harap akan memeluk dan melindunginya, justru mendorongnya ke kegelapan. Aris, yang tidak mengerti apa yang terjadi, mencoba menenangkan Lestari. Namun, ia tidak menyangka bahwa rahasia yang selama ini disembunyikan ibunya akan terbongkar melalui gadis ini. Di tengah perayaan, Lestari memberanikan diri mendekati wanita itu. Napasnya berat, tetapi ia tahu ia harus mencari kebenaran. Apakah kau mengenaliku? Tanya Lestari tiba-tiba. Suaranya pelan, tetapi cukup untuk membuat wanita itu menoleh. Wanita itu memandang Lestari dengan bingung. Apa maksudmu? Siapa kau? Namun, tatapan Lestari yang penuh emosi membuat wanita itu perlahan mulai menyadari sesuatu. Mata Lestari, yang begitu mirip dengan seseorang dari masa lalunya, membuat tubuhnya gemetar. Wanita itu menutupi mulutnya dengan tangan. Wajahnya memucat. Tidak, ini tidak mungkin, katanya dengan suara bergetar. Jadi benar, ucap Lestari, air matanya mulai mengalir. Kau yang meninggalkanku di hutan waktu itu. Keramaian di sekitar mereka seolah menghilang. Semua orang yang ada di dekat mereka memperhatikan dengan penasaran. Sementara wanita itu tampak terpukul oleh kenyataan yang tiba-tiba menyeruak. Aku tidak punya pilihan, bisik wanita itu akhirnya. Suaranya dipenuhi rasa bersalah. Kehadiranmu terlalu berat untukku waktu itu. Kau membuangku, potong Lestari dengan nada penuh luka. Aku hanya seorang bayi. Apa yang membuatku pantas ditinggalkan begitu saja? Aris, yang mendengar semua ini, tercengang. Ia memandang ibunya dengan tatapan tidak percaya. Bu, apa yang dia katakan itu benar? Tanyanya. Suaranya nyaris bergetar. Wanita itu tak bisa menjawab. Air matanya mulai mengalir. Dan ia terisak di depan Lestari dan Aris. Aku menyesal. Setiap malam aku dihantui oleh keputusan itu. Tapi saat itu aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut, setelah kematian ibumu, aku merasa hidupku terlalu berat. Aku tidak bisa menerima kehadiranmu. Kata-kata itu menghantam Lestari seperti badai. Ia merasa marah, kecewa, dan hancur. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa kosong. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Aris mencoba mendekati Lestari, tetapi gadis itu melangkah mundur. Aku tidak seharusnya ada di sini, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku milik hutan, bukan tempat ini. Aku tidak pernah dibutuhkan di sini. Ia berlari meninggalkan keramaian, menembus jalan setapak menuju pinggiran desa. Aris mengejarnya, berusaha memanggilnya, tetapi Lestari tidak berhenti. Setelah berlari cukup jauh, Lestari akhirnya berhenti di sebuah tempat tinggi yang menghadap ke hutan. Ia menatap pohon-pohon hijau yang melambai di kejauhan, tempat ia merasa diterima tanpa syarat. Air matanya mengalir deras, namun ia tidak berusaha menghentikannya. Aris menyusulnya dan berdiri beberapa langkah di belakang. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi ia tahu ia tidak bisa meninggalkan Lestari sendirian. Aku tidak tahu, kata Lestari tanpa menoleh. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dunia ini bukan untukku, Aris. Aris mendekat dengan hati-hati. Tapi kau juga tidak harus pergi. Kau bisa tetap di sini. Kau tidak sendiri, Lestari. Lestari menoleh. Matanya merah karena menangis. Tapi aku tidak cocok di sini. Setiap kali aku mencoba menjadi seperti kalian, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aris terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Lestari adalah bagian dari alam, bukan desa kecil mereka. Namun, ia juga tidak ingin kehilangannya. Kau benar, akhirnya Aris berkata. Aku tidak bisa memaksamu tinggal. Tapi aku hanya ingin kau tahu,
Aku akan selalu ada untukmu, dimanapun kau berada. Lestari terdiam mendengar itu. Di dalam hatinya, ia tahu Aris tulus. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang memanggilnya, rasa rindu pada rumah sejatinya. Malam itu, setelah merenung dalam keheningan, Lestari akhirnya mengambil keputusan yang sudah lama membayang di hatinya. Ia harus kembali ke hutan, tempat di mana ia merasa hidup dan diterima tanpa syarat. Ia tidak bisa terus bertahan di dunia manusia yang penuh aturan dan tatapan penilaian. Ketika pagi menjelang, ia mendekati Aris yang duduk di depan rumah kecilnya. Lelaki itu tampak lelah, seperti tidak tidur semalaman. Ketika ia melihat Lestari mendekat, matanya penuh kekhawatiran. "Aku akan kembali ke hutan," kata Lestari tanpa basa-basi. Suaranya tegas, tetapi ada kesedihan yang samar di dalamnya. Aris terdiam sejenak, menundukkan kepala untuk menyembunyikan perasaannya. "Aku tahu ini akan terjadi," katanya akhirnya. "Tapi aku berharap kau akan berubah pikiran." Lestari mendekat, duduk di sebelahnya. "Aku tidak bisa, Aris. Aku merasa seperti tercekik di sini. Aku kehilangan diriku sendiri. Hutan adalah rumahku. Aku harus kembali." Aris mengangguk pelan. Meski berat, ia tidak ingin memaksa Lestari untuk tetap tinggal. "Aku mengerti," katanya lirih. "Tapi aku akan sangat merindukanmu." "Aku juga akan merindukanmu," jawab Lestari jujur. "Kau telah menunjukkan sisi dunia yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kau baik padaku, lebih dari siapapun." Mereka duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, menikmati detik-detik terakhir kebersamaan mereka. Kemudian, Lestari berdiri, memandangi desa untuk terakhir kalinya. Ia tahu ini adalah perpisahan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa hatinya sudah membuat pilihan. Aris mengantar Lestari ke tepi hutan. Langkahnya berat, tetapi ia tetap berjalan di samping gadis itu. Sesampainya di perbatasan, mereka berhenti. Lestari menatap Aris untuk terakhir kalinya, mencoba mengingat setiap detail wajahnya. "Terima kasih, Aris, untuk segalanya," kata Lestari dengan senyum tipis. "Jaga dirimu, Lestari," balas Aris, suaranya serak menahan emosi. "Jika suatu hari kau ingin kembali, kau tahu di mana mencariku." Tanpa berkata apa-apa lagi, Lestari berbalik dan melangkah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menyambutnya, dan suara dedaunan yang bergemerisik dihembus angin seolah memanggilnya pulang. Saat ia berjalan semakin jauh, kenangan tentang hutan yang membesarkannya mulai kembali. Ia mendengar suara burung-burung yang akrab, mencium aroma tanah yang basah, dan merasakan angin lembut yang menerpa wajahnya. Semua itu membuat hatinya merasa damai. Di tengah perjalanan, ia mendengar geraman lembut dari semak-semak. Lestari berhenti dan menoleh, hanya untuk menemukan harimau betina yang dulu membesarkannya berdiri di sana, memandangnya dengan mata yang penuh kasih. Harimau itu berjalan mendekat, menundukkan kepalanya, dan menggesekkan tubuhnya ke sisi Lestari dengan lembut. Seolah-olah ia tahu bahwa anaknya akhirnya pulang. Lestari memeluk leher harimau itu erat-erat, merasakan kehangatan dan cinta yang tidak pernah hilang. Lestari mengikuti harimau itu kembali ke sarang lamanya. Sarang itu masih sama seperti yang ia ingat, hangat, terlindung, dan penuh kenangan. Malam itu, ia tidur di pelukan harimau betina, mendengarkan suara hutan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan hutan, Lestari merasa utuh. Hari-hari berikutnya, Lestari kembali menjalani hidupnya sebagai bagian dari hutan. Ia menjaga keseimbangan alam, melindungi binatang-binatang, dan hidup dalam harmoni dengan lingkungannya. Hutan bukan hanya rumah baginya, hutan adalah bagian dari dirinya. Namun, di sela-sela kesibukannya, ada saat-saat di mana ia duduk di tempat tinggi, memandang ke arah desa di kejauhan. Ia bertanya-tanya apakah Aris baik-baik saja, apakah ia masih menunggunya. Meskipun mereka berbeda dunia, Lestari tahu bahwa hatinya akan selalu memiliki tempat untuk Aris, seperti hutan yang selalu memiliki tempat untuknya. Dan meskipun ia memilih untuk kembali ke hutan, ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar meninggalkan Aris. Kenangan tentang pemuda itu akan selalu hidup dalam dirinya, seperti bintang-bintang yang tetap bersinar di langit meskipun malam berganti siang. Hutan menerima Lestari kembali dengan tangan terbuka,
Dan di sana ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa inilah jalannya, menjadi penjaga hutan, menjadi dirinya sendiri, dan hidup dengan cinta yang tulus terhadap alam.